Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak SLTA, baik SMA, SMK, dan sederajat dimanapun berada. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan kelas 10 atau tingkat 1 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Itu pengertian daripada hak. Hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini menjelaskan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk warga negara Indonesia. Sedangkan pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini mempertegas bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak atas mendapatkan pendidikan. Bahkan sekarang pemerintah membiayainya supaya semua warga negara Indonesia mengenyam pendidikan untuk menuntaskan kebodohan, kekurang cerdasan kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam pasal 28D ayat 1 juga dijelaskan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini berarti bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang berduit maupun yang tidak berduit. Artinya, dalam proses sampai putusan daripada pengadilan, seharusnya itu seadil-adilnya dan diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negaranya, tentunya sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak boleh tebang pilih atau berpihak kepada tertentu saja. Itu penjelasan dari pasal 28D ayat 1. Di dalam pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi warga negara melakukan pernikahan itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya diberikan kesempatan, tidak dilarang bagi warga negara untuk mengembangkan keturunan melalui pernikahan yang sah sesuai daripada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di dalam pasal 28C ayat 1 dijelaskan hak untuk mengembangkan diri dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Artinya, semua warga negara Indonesia diberikan hak untuk mengembangkan diri dan teknologi, seni dan kebudayaan, tapi dalam tanda kutip tidak boleh bertentangan kepada ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan agama yang ada di Indonesia. Dalam pasal 28I ayat 1 dijelaskan hak untuk
mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Ini di dalam pasal 28I ayat 1. Tadi tentang hak warga negara Indonesia, sekarang pelanggaran hak. Proses penegakan hukum masih belum optimal. Misalnya, di masyarakat masih terjadinya kasus salah tangkap, mungkin ada juga kurang merasa keadilan, seperti kemarin kasus anggota KPK Novel Baswedan. Banyak kritikan dari masyarakat menilai bahwa sanksi yang diberikan terhadap penyiraman air keras terhadap matanya Novel Baswedan itu tidak sesuai sanksinya. Itu kan pendapat masyarakat Indonesia. Tergantung daripada masing-masing kita menilai yang terjadi, sehingga tidak mencerminkan pasal 27 ayat 1. Di dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Sesuai dari bunyi pasal ini, harapannya bahwa semua warga negara itu, siapapun orangnya, tidak memandang jabat dan pangkatnya atau status sosial kaya atau miskin, harus diperlakukan yang sama. Ketika dia melanggar hukum, harus diberikan sanksi yang seadil-adilnya, biar tidak ada kecemburuan sosial dan merasa dirugikan terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Masih banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan sebagainya, tidak mencerminkan pasal 28A dan sampai 28J yang membahas tentang hak asasi manusia. Sekarang ini baik di media massa maupun di dalam masyarakat sering kita dengar seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, itulah pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat kita. Selanjutnya, masih tingginya kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita. Padahal dalam pasal 27 ayat 2 tadi mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Inilah jadi PR besar daripada pemerintah untuk memenuhi tuntutan dari pasal 27 ayat 2 ini, supaya hak warga negara terpenuhi. Kemudian masalah lain, pelanggaran hak asasi manusia ini, angka putus sekolah yang cukup tinggi di masyarakat kita. Ini mengindikasikan belum terlaksana sepenuhnya pasal 31 ayat 1 tadi, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi pemerintah juga sudah berupaya untuk membantu meningkatkan, memenuhi hak di bidang pendidikan tersebut. Contohnya, pemerintah sekarang sudah memberikan dana anggaran 20% dari APBN negara atau APBD yang diberikan dalam bentuk dana BOS, gitu, membantu warga negara kita yang kurang dana untuk melanjutkan pendidikan tadi. Tergantung dari kesadaran masyarakatnya juga, harus mempunyai motivasi tinggi mencari ilmu pengetahuan supaya menjadi orang yang berpengetahuan, berkarakter yang baik, warga negara yang baik, dan tentunya mudah-mudahan menjadi orang sukses. Selanjutnya, masalah yang lain, tidak ada agama satupun yang mengajarkan kekerasan terhadap umatnya, apalagi menyakiti, merusak fasilitas umum, membunuh orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, itu yang harus dilaksanakan oleh umatnya. Pelanggaran yang lain yang sering terjadi adalah pelanggaran hak cipta. Misalkan beredarnya VCD, DVD bajakan, padahal
yang membuat awalnya kan dengan susah payah menciptakan lagu, butuh modal yang besar, tapi di copy tanpa ada seizin daripada yang menciptakannya, itu adalah pelanggaran terhadap hak orang lain tadi ya. Kemudian di sana ada plagiat bagi yang membuat sebuah karya tulis seperti karya ilmiah, itu juga tidak dibenarkan. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Jadi ada hak, ada kewajiban. Sekarang ini kita akan bicara mengenai masalah kewajiban sebagai warga negara. Anda sudah melihat bahwa kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab oleh seseorang atau sebagai warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita lihat yang pertama adalah dari pasal 27 ayat 1, kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Itu bunyi dari pasal 27 ayat 1. Ini dimaksudkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus taat terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara Indonesia, apapun sukunya yang dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya mempunyai kewajiban untuk membela negara kita. Bela negara, mempertahankan negara kita bukan tugas daripada TNI dan kepolisian saja, tetapi seluruh warga negara dalam status sosial apapun mempunyai kewajiban untuk membela negara kita. Dalam pasal 23A disebutkan berbunyi bahwa kita wajib membayar pajak, sehingga dapat dikatakan kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Jadi pemerintah membuat aturan bahwa semua warga negara Indonesia harus membayar pajak, baik pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, itu wajib kita laksanakan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dalam pasal 28J ayat 1 disebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Artinya, kita sebagai warga negara yang hidup berdampingan di dalam masyarakat, kita harus hormat siapapun sukunya, dari manapun asalnya, apapun status sosialnya, tapi kita harus hormat, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh memandang diri kita yang paling bersih, paling suci, paling banyak duit sebagai pejabat, tetapi siapapun orangnya, petani, pedagang, pejabat, semuanya harus saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, hidup rukun secara damai dalam masyarakat kita. Pengingkaran kewajiban, kadangkala kewajiban yang ada dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara seringkali kita ingkari. Ini yang perlu kita evaluasi diri kita. Yang pertama, sebagai pelajar, Anda sering membuang sampah mungkin sembarangan di sekolah atau di rumah, kamu tidak membersihkan rumah, dibuang sampah sembarang, itu pengingkaran kewajiban sebagai anak muda ya. Kemudian mungkin pada saat Anda berkendaraan bermotor di jalan raya Anda tidak menggunakan helm yang standar. Itu tujuan pemerintah sudah baik supaya kita tidak terjadi benturan terhadap jalan yang keras, melindungi kepala kita, tapi sering juga kita ingkari kewajiban kita untuk memakai helm standar tersebut.
Kemudian kita sudah menggunakan kendaraan tapi tidak mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Itu juga pengingkaran kewajiban kita sebagai warga. Harusnya kita memiliki SIM dulu baru bisa menggunakan kendaraan. Yang lain sering kita lakukan adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu juga tidak diperbolehkan. Ini tolong buatlah kesadaran diri kita untuk mentaati kewajiban kita, patuh terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian banyak sekali masyarakat mungkin tidak membayar pajak, tapi mudah-mudahan sekarang ini sudah kesadaran membayar pajaknya sudah sangat tinggi, sehingga kita kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor kita rutin setiap tahunnya gitu, untuk membayar kendaraan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ingat pesan ini dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Dia membuat kemajuan negara Amerika pada tanggal 20 Januari 1961, dia mengatakan bahwa jangan kau bertanya apa yang negara dapat berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kau berikan pada negaramu. Demikian, semoga dipahami. Para siswa-siswa semuanya, tolong jangan lupa subscribe di channel Warga Negara Milenial, serta like dan komen Anda ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.